Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan akan orang-orang yang meninggal dunia. Gereja kita terus melaksanakan peringatan ini untuk mengingatkan kita akan akhir hidup kita. Dalam bahasa lain disebut memento mori. Hal itu berarti marilah kita mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah ini dan memohon bimbingan Tuhan agar sungguh-sungguh kita diberkati Tuhan lewat ibadah. Dalam ibadah memperingati orang yang meninggal ini, hati kita tertuju kepada Yerusalem baru yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi semua orang percaya. Hati kita senantiasa rindu sampai di sana. Dunia ini tidak berlalu memikat lagi bagiku, tetapi sorga menjadi impianku. Inilah harapanku seandainya pun aku akan meninggalkan dunia ini. Mari kita nyanyikan. Hari masih indah,
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Meskipun kita berpisah dengan mereka yang kita cintai dan mendahului kita berpulang ke sisi Bapa di surga, nanti kelak kita akan bertemu muka dengan mereka. Oleh karena itu, bertahanlah dalam derita perpisahan ini. Semoga Tuhan menghibur keluarga. Mari kita bernyanyi. Di dunia tiada yang kekal, di surga hidup selamanya. Dunia sengsara, di surga hidup bahagia. Gemarlah kini jiwaku, berlari ke tujuanmu. Yesus, datanglah segera, bawalah aku ke surga. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita supaya kita mengingat akan akhir hidup kita, serta menumbuhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Peringatan orang yang meninggal hari ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus akan datang kelak untuk kedua kalinya. Orang percaya akan dikumpulkan dalam kemuliaan sorgawi. Di sanalah setiap orang percaya akan bercahaya seperti intan permata. Mari kita nyanyikan pengharapan yang demikian.
Ibu dan saudara-saudara, pada saat kita pada minggu ini mengingat mereka-mereka yang telah mendahului kita lewat kematian, kita berdiri di hadapan tahta Allah. Kita menyadari betapa kita adalah orang berdosa dan yang seharusnya minta pengampunan dosa daripadanya. Jika kita jujur, kita banyak berbuat dosa seminggu terakhir ini yang belum kita selesaikan di hadirat Allah. Dengan hati yang remuk redam, marilah kita mengakuinya dan sekalian memohon ampunannya. Ya Tuhan Allah, peringatan akan orang yang telah meninggal dunia ini menyadarkan kami bahwa hidup ini sangat singkat. Kami tidak lama berada di dalam dunia ini. Sebab hidup ini sama saja dengan rumput yang sekarang segar, kemudian sebentar lagi layu dan kering. Atau seperti bunga di ladang yang hanya mekar sesaat, dan kemudian layu dan jatuh ke tanah. Hidup kami seperti asap atau embun yang muncul seketika dan kemudian hilang sekejap. Tuhan, ajarlah kami melawan diri kami dan agar tidak lupa mencari keselamatan jiwa kami. Ajarlah kami agar tidak terlena akan keindahan duniawi ini, tetapi senantiasa berserah diri kepadamu, kemanapun Engkau menjemput hidup kami dari dunia fana ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, banyak di antara kami yang mempercayai bahwa setiap orang yang meninggal dunia maka rohnya akan beralih menjadi begu atau hantu atau setan sehingga dunia ini dihuni oleh banyak roh-roh jahat. Akibat kepercayaan ini, banyak di antara kami yang takut terhadap begu atau setan atau sumangot daripada nenek moyang. Ya Tuhan, luruskan kepercayaan kami bahwa setiap orang yang meninggal dunia maka roh orang yang percaya akan sampai ke surga seperti Lazarus atau seperti Tuhan Yesus yang langsung diterima di sisi kanan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kiranya dosa-dosa kami, terutama ketidakpercayaan kami akan masa depan orang percaya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, akibat kekurang percayaan kami kepadamu, banyak di antara kami yang hadir saat ini sangat menakuti kematian. Itu sebabnya kami enggan menyebut dan memperingati tentang kematian itu. Kami akan selalu terlebih dahulu mengatakan, Satabi Jabuon, apabila hendak berbicara tentang kematian seseorang. Kami tidak sadar bahwa dengan demikian kami telah memberi penghormatan yang berlebihan terhadap kematian itu. Padahal Yesus sendiri telah meluluh lantahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Ya Tuhan, berilah keberanian bagi kami menghadapi kematian itu, dan ampuni dosa kami akibat rasa takut yang berlebihan terhadap kematian itu. Kasihanilah kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kematian itu jangan mau ke rumah Bapakku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah menyampaikan berbagai kekurangan dan dosa-dosa kita kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mendengar pergumulan kita ini. Semoga Ia membereskan hati dan kepercayaan kita. Kiranya diberikan kepada kita hati yang rindu akan sorga kekal. Semoga dibuangnya dari kita rasa takut yang berlebihan, dan kiranya dosa-dosa kita diampuninya. Firman Tuhan mengatakan, "Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Kematian manusia dapat diibaratkan dengan segenggam padi yang direndam hingga busuk. Kemudian dari dalamnya akan tumbuh kehidupan baru dan buah yang melimpah ruah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menakuti kematian, sebab kematian itulah jembatan yang menyeberangkan kita ke hidup baru di dalam kerajaan Allah yang kekal. Nyanyikanlah itu untuk menambah imanmu. Dengan kuasa-Nya, Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga yang bakal. Ku tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Kuasa harta pun apakah gunanya? Semua akan tinggallah di dunia yang fana. Ku tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Epistel bagi kita pada minggu peringatan akan orang yang telah meninggal hari ini diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka.
Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan punya batas. Cepat atau lambat, manusia akan menemui ajalnya. Karena itu, jika pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita merubah sikap dan bertobat. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Nyanyikanlah itu dan persiapkan dirimu memproklamirkan imanmu. Bersama-sama orang percaya di dunia ini, marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Khusus minggu ini saya hanya akan membacakan warta jemaat untuk kita semuanya. Yang pertama, nama minggu, Minggu ujung tahun Parhuriaon atau Parningoton akan Naung Namonding, dengan topik menyongsong langit dan bumi yang baru. Poin yang ketiga, ibadah. Poin B, Minggu ini tanggal 26 November 2023 di ibadah pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16.30 kita melaksanakan ibadah Minggu ujung tahun Parhuriaon dan Parningoton di Aka Naung Monding. Nama jemaat yang meninggal mulai dari Minggu 20 November 2022 sampai dengan Minggu 26 November 2023 nanti akan dibacakan tersendiri oleh Amang Pendeta. Ibadah Advent pada Minggu 3 Desember 2023 adalah ibadah Minggu Advent pertama bagi kita. Poin yang keempat, persembahan.
Minggu 26 November 2023 kita akan menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar. Setelah khotbah, satu amplop itu ditujukan untuk Huria. Yang B, ibadah Minggu bulan Desember 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam dua amplop. Satu amplop untuk Huria dan satu amplop lagi khusus untuk dana Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Poin C, sehubungan sudah memasuki bulan November, maka kepada seluruh jemaat AKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria nomor tertera. Poin yang kelima, berita pernikahan warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abraham Ferdinand Halamuan Lumban Tobing ST Ter, putra dari Bapak James Edward L. Tobing, Ibu Dr. Anda Marie Boru Panjaitan. Alamat Pesona Pastor Residen Blok A2 nomor 1, anggota Jemaat AKBP Bandung Reformanda Sektor Dago. Dengan tunangannya Saudari Nova Linca Boru Silaban SM, putri dari Bapak Sintua Harles Silaban SH, Ibu Rosda Aurelia Boru Pasaribu. Alamat Jalan Cidurian Selatan nomor 98. Anggota Jemaat Huria Kristen HKI Dame Bandung Soekarno-Hatta. Pemberkatan nikah Sabtu 2 Desember 2023 pukul 9.30 di HKBP Bandung Reformanda. Poin ke-10, mulai Minggu 26 November 2023, katekisasi Sidi diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Poin yang ke-11, jadwal Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, boleh kita baca bersama-sama Bang ya. Poin yang ke-19, ucapan selamat ulang tahun. Bagi Amanginang yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 November 2023, jika hadir di kebaktian sekarang, kami mohon diundang untuk berdiri. Baik, firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat ulang tahun bagi Amanginang. Yang terakhir, berita keuangan. Pemasukan Huria kita di minggu ini sebesar Rp38.293.000 dengan rincian ke Huria Rp13.025.275, untuk pusat atau sentralisasi Rp16.375.425, untuk pembangunan Rp1.172.800, dan untuk lain-lain Rp7.719.500. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi. Telah pergi, sobat kita telah pergi ke
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, berikut kami bacakan nama-nama anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang meninggal dunia mulai dari tanggal 20 November 2022 hingga hari ini, Minggu 26 November 2023. Rotua Margareta Boru Purba, lahir tanggal 9 Agustus 1932, meninggal pada hari Selasa Selasa 6 Desember 2023, tutup usia 90 tahun 4 bulan dari sektor Bumi Siliwangi. Dimakamkan pada hari Rabu 7 Desember 2022 di San Diego Hills, Kerawang. Situa Edison Sahat Maruli Silain, lahir 29 Oktober 1958, meninggal Rabu 7 Desember 2022, tutup usia 64 tahun 2 bulan. Dimakamkan pada hari Jumat 9 Desember 2022 di pemakaman TPU Pandu, Bandung dari sektor RAAP. Andi Rohana, lahir tanggal 29 Januari 1966, meninggal Rabu 15 Februari 2023, tutup usia 57 tahun dari sektor RAAP. Dimakamkan pada hari Jumat 17 Februari 2023 di TPU Cikadut, Bandung. Redi Mariati Boru Sitopul, lahir 19 Oktober 1964, meninggal Senin 20 Maret 2023, tutup usia 58 tahun 5 bulan dari sektor Maban Seltim. Dimakamkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 di TPU Pandu, Bandung. Saurlina Boru Pasaribu, lahir 14 Juli 1953, meninggal pada hari Minggu 30 April 2023, tutup usia 69 tahun 9 bulan dari sektor Cipaganti. Dimakamkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 di TPU Pandu, Bandung. Sertaida Boru Hutapea, lahir 14 November 1960, meninggal hari Selasa 25 Juli 2023, tutup usia 62 tahun 8 bulan dari sektor RAAP. Dimakamkan pada hari Jumat 28 Juli 2023 di TPU Cibaduyut, Bandung. Manuntun Pakpahan, lahir 1 Juli 1970, meninggal Minggu 27 Agustus 2003, tutup usia 53 tahun 1 bulan dari sektor RAAP. Dimakamkan hari Rabu 30 Agustus 2023
di TPU Cibaduyut, Bandung. Situa Adelina Boru Tapumulun, lahir 12 Juni 1954, meninggal Kamis 15 September 2023, tutup usia 69 tahun 3 bulan dari sektor Cipaganti. Dimakamkan Minggu 17 September 2023 di TPU Cikadut, Bandung. Hanaihan Gultom, lahir 29 Mei 1944, meninggal Sabtu 11 November 2023, tutup usia 79 tahun 6 bulan dari sektor Maban Saltim, dimakamkan Senin 13 November 2003 di TPU Parakan Munsang. Jumlah jemaat yang meninggal sebanyak laki-laki 3 orang, bapak, dan ibu 6 orang, seluruhnya berjumlah 9 orang. Kiranya Tuhan Yesus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Mari kita bernyanyi. Jauh Tuhan di siulu balangari, nang tumi buau pajupan rabdo hot ho di surgoi, ngabot mata niya
Kita bernyanyi. Kapankah waktunya ku di sumur yang bakar? Aku sangat merindukan bertemu dengan Kau Tuhan di rumah-Mu yang alangkah senangnya tinggal senang Tuhan Yesus semua kekasihku di rumahnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peringatan ini kita laksanakan bukan untuk membangkitkan kembali rasa sedih para anggota keluarga yang telah ditinggalkan oleh mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi melalui peringatan ini, kita semakin menyadari bahwa kita sendiri pun juga akan meninggalkan dunia ini seperti mereka. Renungkanlah dalam-dalam bahwa dunia bukan tempat akhir dari pengharapan kita. Surga kekal telah dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Kesanalah hati dan roh kita terus terpanggil, meskipun kita harus menderita selama berada di dalam dunia ini. Tetapi di surga kelak, kita akan mendapat penghiburan yang abadi. Mari kita menyanyikan Sai Marsipaidaan. akan berjumpa saudara seiman.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hari ini kami mengenang saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ajarlah kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk selalu bertahan dalam iman percaya kami, agar kami senantiasa setia sampai kematian menjemput. Kiranya Tuhan nantinya memahkotai kami dengan kehidupan yang abadi di sorgamu. Dan biarlah melalui memperingati saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, iman kami semakin Tuhan teguhkan. Kami semakin berpengharapan bahwa bukan dunia ini tempat kami, tapi Tuhan telah menciptakan Yerusalem yang baru, yaitu sorga sebagai tempat tinggal kami. Oleh sebab itu kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin masih mereka merasakan kedukaan sepeninggalan keluarga, baik orang tua, baik sahabat. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka juga semakin terhibur dan mampu bertahan. Di saat ini ketika kami berdiri di depan altar-Mu, kami mengingat juga jika orang tua kami, sahabat kami yang meninggal di kampung halaman di Bonapasugi. Kami yakin dan percaya nama mereka juga hari ini akan dibacakan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga menghibur setiap keluarga yang berduka. Karena penghiburan yang sejati kami yakin dan percaya itu datangnya dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, memampukan mereka, bahkan menghibur mereka dengan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Melalui peringatan ini kami juga diingatkan bahwa kelak kami juga akan meninggalkan dunia ini. Kami akan bersama-sama dengan mereka di dalam kerajaan-Mu. Ampunkan kami segala dosa kami, agar kami layak menerima tempat di dalam kerajaan-Mu kelak. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilakan duduk kembali. Orang percaya kelak akan berjumpa di kota permai. Meskipun mereka sudah mendahului kita tiba di kota permai, ingatlah bahwa kita semua akan menyusul mereka kelak. Tabahkanlah hatimu jika di antara sanak saudaramu telah pergi mendahuluimu memasuki kota yang penuh damai sejahtera itu. Kita bernyanyi. Melihat penderitaan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah Minggu akhir tahun gerejawi sekaligus memperingati anggota jemaat yang telah meninggal diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kami akan membacakan bagi kita seluruhnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, masa Yesus juga ada perdebatan. Ketika ada pemahaman bahwa ketika manusia memulai hidup dalam kelahiran, maka dia akan berakhir dengan kematian. Itu gambaran kehidupan dulu. Dia lahir, setelah itu berakhir dengan kematian. Banyak orang tidak mengerti akan apakah kematian itu akan berlanjut atau tidak. Ketika Yesus berdebat dengan orang-orang Saduki juga mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian itu pasti datang. Kami ada WA group, sama-sama tamatan sekolah dengan didominasi agama. Banyak agama Kristen dalam grup kami, ada juga yang beragama lain. Ada istilah yang pernah saya buat tulisan bagi mereka, bahwa kematian itu mereka katakan ada malaikat pencabut nyawa. Betul itu? Ada juga WA dikasih sama saya, ini memang buktinya, ada malaikat pencabut nyawa. Loh, sungguh luar biasa aku bilang. Tidak, kematian pasti, hidup tidak pasti. Kematian itu bukan karena malaikat pencabut nyawa, tidak ada itu. Upah dosa adalah mati, itu yang pasti. Jadi bukan persoalan malaikat pencabut nyawa kematian itu. Ketika manusia pertama itu mati, jatuh ke dalam dosa, Allah telah mengatakan bahwa kamu pasti mati. Jadi bukan persoalan malaikat pencabut nyawa. Mati itu tidak memandang status sosial, tidak. Mati itu tidak memandang kaya miskin, tidak. Mati itu tidak memandang tua muda, tidak. Kematian itu pasti, tapi hidup ini tidak pasti. Persoalannya bagaimana kita melihat kematian itu. Itu makanya ada iman Kristen mengatakan bahwa setelah kematian ada lagi hidup baru di dalam Yesus. Ketika Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus pernah mengolok-olok kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Dan ketika kita mengalami kematian, maka ada satu hidup yang baru. Pertanyaannya kepada kita, dalam buku ini HKBP nomor 520 lalu, sungguh luar biasa itu. Dalam bahasa Batak lebih bagus. Tu dia ho, dung mate ho. Di bahasa Indonesia kurang.
jika ajalmu telah tiba, judul dei orang apit. Dalam bahasa Batak dia katakan, tu dia ho dung mati ho. Lebih toho. Maka hari ini kita diingatkan ketika jemaat Tuhan yang kala itu alamat surat ini ada 7 gereja yang menderita. Ada 7 gereja yang sungguh mempertahankan iman mereka. Ketika Rasul Yohanes menuliskan itu di Pulau Patmos, ada gereja Efesus, ada gereja Smyrna, ada gereja Pergamus, ada gereja Tiatira, ada gereja Sardis, ada gereja Philadelphia, dan ada gereja Laodikia. Mereka ini bertahan di dalam iman menghadapi tantangan penderitaan oleh kaisar yang bernama Kaisar Domitianus. Dia memaksa orang meninggalkan iman. Sehingga banyak orang-orang yang percaya waktu itu meninggalkan imannya karena dua. Kalau kamu percaya kepada Yesus atau kamu percaya kepada kaisar. Bagi yang percaya kepada Yesus, sungguh luar biasa Kaisar Domitianus. Kekejamannya. Setiap malam dia membakar orang-orang percaya itu menjadi obor di istana. Karena iman mereka. Supaya istananya itu setiap malam terang, dia bakar orang-orang Kristen itu. Sehingga banyak orang Kristen waktu itu meninggalkan iman. Tapi banyak juga yang bertahan. Di Pulau Patmos, Yohanes mendengarkan suara dari surga. Aku mendengarkan suara. Dikatakan bahwa dalam nas ini, Yohanes telah melihat suatu penglihatan, ada suatu Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Yerusalem yang baru mengarahkan hidup kita kepada Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Tentu sekali Yerusalem yang baru dan langit yang baru adalah gambaran sorga kelak. Gambaran sorga kelak. Orang-orang yang telah bertahan di dalam imannya. Orang-orang yang setia akan Yesus Kristus. Mereka akan menerima Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Bahkan dikatakan laut tidak ada lagi. Apa itu artinya? Jika kita baca penciptaan, laut itu menggambarkan suatu pemisahan. Lautan itu menggambarkan suatu pemisahan dalam Kejadian pasal 1. Kita baca di sana bagaimana laut itu memisahkan dari bumi ini. Dalam Alkitab juga digambarkan laut itu adalah tempat yang sangat menyeramkan. Laut itu menyimpan banyak misteri-misteri kehidupan. Laut itu juga merupakan suatu ancaman. Karena dalam perjanjian lama bahwa di laut itu adalah tempat para roh-roh jahat. Maka Yohanes di Pulau Patmos melihat tidak ada lagi laut. Tidak ada lagi pemisahan. Tapi Yerusalem yang baru dan bumi yang baru itu, Yohanes melihat bahwa di sana dia mengarahkan seluruh hidup orang percaya. Dan kita juga harus yakin saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika langit dan Yerusalem baru itu turun dari surga, kita harus menjadi pewaris yaitu Yerusalem yang baru. Karena di sana ada kehidupan yang kekal. Kita menjadi pewaris turut di dalam Yerusalem yang baru dan langit yang baru itu. Yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui hadirnya Yerusalem yang baru dan langit yang baru, kita diingatkan, disadarkan bahwa tantangan selama hidup ini tentu akan banyak sekali. Tantangan iman akan kita hadapi. Persoalan-persoalan iman akan silih berganti kita hadapi. Tapi bagaimana kita kuat menghadapi tantangan iman?
Kita harus dimampukan bertahan di dalam iman, agar kita nanti sampai kepada Yerusalem baru. Karena Yerusalem baru itu sungguh suatu yang luar biasa, dikatakan nyata pada ayat yang ketiga. Aku melihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Di Yerusalem yang baru, Tuhan akan diam bersama-sama dengan manusia, dengan orang-orang yang telah diselamatkan. Itu kelebihannya Yerusalem baru. Jadi perbedaan surga dan neraka itu satu, saudaraku. Di Yerusalem yang baru itu, Tuhan dan orang-orang yang telah diselamatkan akan diam bersama, tidak dapat dipisahkan. Itu yang menciptakan hidup itu menjadi sukacita. Di neraka tidak ada itu. Di neraka itu orang diam akan bersama dengan iblis, dengan kroni-kroninya. Itu di neraka. Tapi di Yerusalem yang baru akan ada kehidupan. Akan diam bersama dengan Allah Bapa. Dikumpulkan dalam satu kemah. Bahkan dikatakan dia akan begitu indah. Seperti pengantin perempuan terhadap pengantin laki-laki. Apa kelebihannya? Pengantin, perhatikan itu. Kecantikan seorang pengantin dilihat ketika dia mengenakan kain kebayanya. Wasekon marsanggul namar hamulian. Wasi dulu sanggul guardi hutai. Hutata dulu sanggul, wasi dulu sanggul guardi. Ano pada dulu sanggul di son? Ano pada dulu sanggul? Wasi dulu sanggul guardi hutamula. Gua tahu deh. Ala diuli ni hutai. Perempuan nomor sanggul ima ulida. Isi do uli sahali bara. Gimana perjulu? Padua ho bolok marsanggul. Coba berkau belakang deh. Nek songori ma perempuan. Taburi ho sude dipudibi akan arowai. Unang batu julu. Ini yang dohno na bolo sanggul. Ido pilo seperti sanggul. Ido pilo seperti sanggul. Jadi bolo marsanggul habui nang pikir hamui. Odo sanggul kan? Taburi ho sude dipudibi. Unang papua tartujulu. Itulah patah sanggul dah. Jadi kalau dia mengatakan seperti pengantin perempuan, songoniba ulida, begitu indahnya Yerusalem yang baru itu. Karena yang pertama itu langit dan bumi yang pertama tidak ada lagi. Itulah Yerusalem yang baru. Kita rindu ke sana. Di Yerusalem yang baru dikatakan tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis. Semuanya tinggal sukacita setiap hari. Yohanes telah menggambarkan kepada kita gambaran Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada perkabungan, semuanya sukacita. Nyata dikatakan itu pada ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada perkabungan dan kedukaan. Sungguh luar biasa indahnya Yerusalem yang baru. Maka persiapkan saudaraku. Ketika Yohanes sekarang memaparkan bentuk Yerusalem yang baru. Surga yang baru itu. Surga itu. Tentu kita rindu ke sana. Dan itulah iman kita hari ini. Ketika kita mengatakan memento mori. Ingatlah hari kematian. Karena kita yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mereka akan hidup di Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Maka kita juga akan bersama-sama dengan mereka. Di sana tidak ada lautan, semua bersukacita karena Yerusalem yang baru itu bukan hasil karya manusia, tetapi yang turun dari surga, dari Allah Bapa yang menciptakan Yerusalem yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tentu kita akan rindu ke Yerusalem yang baru. Bagaimana caranya supaya kita sampai ke sana? Tentu Yohanes mengatakan, jika alamat surat ini kepada jemaat 7 gereja, mewakili seluruh gereja di dunia ini, yang iman mereka diombang-ambingkan, yang mereka menderita karena iman, maka kita juga harus mampu hidup setia di dalam iman.
Kesetiaan di dalam iman menjadi modal utama untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Itu kata kuncinya. Iman itu harus senantiasa setia kepada Yesus Kristus. Apapun persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun beratnya hidup ini, apapun tantangan yang kita hadapi, setialah kepada Yesus Kristus. Kesetiaan itu harus diiringi dengan pertobatan. Maka orang-orang yang setia dan bertobat, mereka akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru, langit dan baru, dan itulah surga. Di sana semuanya bersuka cita, di sana tidak ada ratap tangis, semuanya di sana akan bergembira. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka setiap saat. Mereka berjanji, mereka kor raksasa memuji nama Tuhan. Saya undang saudara memasuki Yerusalem yang baru dan langit yang baru, tempat yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini ketika kami telah disapa oleh firman Tuhan, mengingatkan kami akan sukacita pada Yerusalem dan langit yang baru, yaitu surga sebagai alamat kami. Mampukan kami Tuhan setia di dalam hidup ini, agar kami senantiasa mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan meruntuhkan iman kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, karena begitu indah Yerusalem yang baru tempat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis. Kami akan hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika hari ini kami mengenang, memperingati saudara-saudara kami yang terlebih dahulu mendahului kami, kiranya Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga memberkati mereka dan menghapuskan air mata mereka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami juga akan mengingat akan hari kematian kami kelak. Kapanpun kami Tuhan panggil, kami akan siap dan memasuki Yerusalem yang baru. Kami menaikkan dua-dua syafaat kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu bagi mereka, agar sukacita mereka pada ulang tahun mereka Tuhan sempurnakan. Kami yakin dan percaya bahwa umur panjang berasal dari Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap obat yang mereka makan, memberkati setiap fasilitas rumah sakit, memberkati setiap keluarga. Mari Tuhan, jamah mereka yang sakit dan sembuhkan mereka, sebab tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati panitia Natal yang telah terbentuk. Jika gerejamu pada minggu depan akan memasuki minggu-minggu Advent dan selanjutnya untuk perayaan Natal, Tuhan memberkati setiap kegiatan gerejamu. Maka kami akan bersukacita dan berterima kasih karena Tuhan memampukan panitia mempersiapkan perayaan Natal, menyambut kelahiranmu dengan begitu indah. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, bahkan Tuhan menambahkan berkat melimpah bagi setiap jemaat. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh gerejamu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita bernyanyi. Bila panggilan Tuhan terdengar zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit.
sangkakanlah agar datang padanya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya akan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Karena itu, hai kawanku, mari kita bekerja mewartakan Injil kerajaan-Nya. Bila dunia berakhir, kita pun ke rumah-Nya. Saat itu aku pun ikut serta. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa firman Allah hari ini dalam hidupmu. Rendahkanlah hatimu meskipun masih akan menghadapi berbagai pergumulan dan ujian berat terhadap imanmu. Tetapi ikutlah Yesus senantiasa. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan siap sedialah mendengar panggilan Allah untuk memanggilmu kembali dan dunia ini dan masuk ke dalam perhentian terakhir di dalam sorga kelak. Kemanian itu bukan soal umur atau soal nasib atau kesehatan yang terganggu, tetapi soal kehendak dan izin dari Tuhan. Bersyukurlah atas hidupmu hari ini. Meskipun miskin, jangan bersungut-sungut, atau kaya, jangan menjadi sombong. Muliakanlah Tuhan melalui hidupmu sehari-hari. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu atas segala ujian dan pencobaan terhadap imanmu. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih hati kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya menatapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu, yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.